Halo semuanya, balik lagi sama gue, Luis di Connected ID. Oke, jadi Noir kembali melakukan update dari produknya, yaitu Noir N1 dan juga Noir N2 yang sekarang mereka kasih nama jadi Noir N1 Pro dan Noir N2 Pro. Dan gue bisa confirm bahwa ini adalah revisi ketiga dari Noir N1 dan merupakan revisi yang pertama bagi Noir N2 gitu ya. Dan memang Noir ini tuh sering banget remet gitu sama produknya, dan memangnya mereka nggak kasihan sama orang-orang yang udah beli produk mereka yang sebelumnya atau di revisi yang sebelumnya. Dan di video kali ini gue akan kembali membahas Noir N1 dan juga Noir N2 gitu ya, dan sekalian gue akan bahas kenapa mereka ini mau melakukan revisi mulu gitu ya. Dan di sini gue juga tidak akan membahas produknya mungkin terlalu dalam karena udah pernah gue bahas sebelumnya, dan bisa dibilang ini tuh kurang lebih sama, cuma ada beberapa fitur yang berbeda. Jadi gue akan membahas ya kurang lebih bedanya seperti apa dan apa aja yang baru. Nah, yang pertama, waktu lalu itu gue udah sempat bilang bahwa di tahun ini kalian akan melihat banyak brand lokal yang akan menggunakan fitur south facing di keyboardnya. Dan Noir juga merupakan salah satu brand lokal yang ikutan menggunakan south facing PCB ini, dan mereka masukkan di Noir N1 dan juga Noir N2 Pro. Gitu. Dan jadi untuk urusan kompatibilitas keycap terutama dengan cherry profile itu sudah tidak ada masalah lagi dengan interference. Itu, dan berhubung mereka menggunakan south facing PCB, di sini mereka memutuskan untuk menggunakan juga keycap cherry profile berbahan PBT double shot yang kalau kalian tanya ke gua, "Bang, kira-kira kualitasnya mirip sama apa?" Nah, mungkin sebagai referensi gua akan bandingkan dengan keycap Akko cherry profile PBT double shot yang gue punya. Dan gue bisa confirm bahwa gue tidak bisa membedakan keycap bawaannya Noir dengan Akko PBT double shot yang gue punya. Gitu. Jadi bisa dibilang karena gue tidak bisa membedakan, berarti bisa dibilang kualitasnya tuh mirip atau bahkan sama lah ya. Dan bahkan di bagian mold bawahnya itu dia sama dengan mold yang dipakai sama keycapnya Akko. Jadi untuk kualitas keycap di sini gue udah bisa bilang ini bagus dari sisi printing, konsistensi dan segala macam. Dan gue sangat puas banget dengan keycap bawaan yang dikasih sama si Noir ini. Itu, jadi gue udah nggak ada isu sama sekali. Dan berhubung dia menggunakan keycaps PBT double shot kayak gini, yang dimana fokus utamanya adalah dari sisi printing dan juga dari sisi kualitas. Jadi tentu saja ini tidak tembus LED gitu, karena memang kualitas keycap terhadap keycap yang tembus LED itu tidak berbanding lurus, jadi harus pilih salah satu. Dan di sini mereka juga tidak mengincludekan keycaps berlogo Noir yang biasanya itu mereka kasih, karena memang ada beberapa keterbatasan di printingnya PBT double shot yang tidak akan gue ceritakan juga di sini, gitu ya. Dan sekarang mereka itu ada dua versi warna. Yang pertama itu ada warna abu-abu kayak gini, gitu ya, dan yang kedua itu ada warna putih. Jadi tuh di bagian alfanya itu black on white, dan di modifiernya itu dia white on black. Gitu. Dan kombinasi warna putihnya sih gue pribadi suka banget ya. Kombinasi warnanya dia menyatu banget sama casingnya, dan ini bener-bener kelihatan clean banget kalau menurut gue. Cuman baik lagi ini preferensi, silahkan pilih yang warnanya kalian sukain aja. Terus di kedua keyboard ini juga sudah ada foam di bagian plate dan juga di bagian case-nya. Jadi untuk urusan akustik di sini sudah aman seperti keyboard mereka yang lalu. Lalu fitur yang paling beda menurut gue di sini adalah si Noir N2-nya, karena si Noir N2 itu sekarang punya kapabilitas Bluetooth, karena yang versi yang sebelumnya itu kalau nggak salah cuma bisa wireless 2,4 GHz doang. Gitu. Dan selain itu si Noir N2 sekarang juga RGB, karena yang versi pertama itu dia belum RGB sama sekali. Gitu. Dan memang kalau dari sisi fitur kayaknya si Noir N2 ini doang yang dia itu fiturnya itu naiknya cukup banyak dibandingkan dengan Noir N1. Cuman ini cukup wajar menurut gua, karena si Noir N1 itu dia revisinya sampai 4 kali gitu ya. Cuman si Noir N2 Pro ini dia itu revisinya cuma sekali tapi fiturnya cukup banyak gitu. Jadi bisa bilang dari sisi fitur si Noir N2 Pro sama si N1 Pro itu dia fiturnya sekarang udah kurang lebih sama, cuman beda di layout doang. Dan perbedaan yang terakhir itu adalah dari sisi harga, karena yang namanya fitur kalau ditambahin berarti ada biaya juga yang harus keluar untuk bisa memasukkan fitur itu ke keyboardnya mereka dan memaksa mereka untuk mengadjust harganya. Dan si Noir N1 Pro itu dia sekarang harganya di 1399, dan N2 Pro itu dia harganya di 1499 gitu. Jadi menurut gue sih gue di sini cukup bisa memaklumi, karena fitur yang mereka tambahin ini tentu aja memaksa harus naikin harga juga gitu, karena ya ada biaya juga yang perlu mereka tambahin, terutama kalau perbedaannya itu dari sisi manufaktur gitu ya. Dari contohnya kayak PCB yang south facing, karena tidak semudah itu untuk prosesnya mencetak PCB south facing buat keyboardnya mereka ini. Jadi kurang lebih seperti itu, dan kurang lebih Noir cuma mendengarkan feedback dari kalian pengen maunya apa, dan Noir berusaha memprovide ini, dan jadilah si N1 dan juga N2 Pro ini. Oke, jadi pertanyaannya, kenapa sih mereka revisi mulu sampai berkali-kali? Gitu. Dan di sini bukan langkah gue untuk ngebelain mereka,
Tapi karena di sini posisinya tuh gue cukup mengerti proses bikin dari keyboard ini, jadi gue ngerasa gue bisa ngasih opini atau pendapat gue gitu. Jadi kalau misalkan ngomongin prosesnya, gue cukup yakin sebenarnya alasannya tuh simple, karena itu mereka mengikuti demand atau permintaan atau tuntutan dari kalian pengen fitur apa dan mereka coba melengkapi itu. Dan perlu diingat juga bahwa si Noir N1 itu rilisnya itu udah dari tahun 2020 akhir gitu, jadi udah hampir 2 tahun, dan selama hampir 2 tahun ini gue yakin bahwa demand-nya atau tuntutan dari fitur-fitur dari sebuah produk itu pasti bakal berubah-berubah itu. Dan daripada mereka restock produknya yang pertama, Noir N1 yang pertama, daripada mereka restockin sampai sekarang gitu, dan nantinya bakal ada posibilitas kompetitor lain berusaha bikin keyboard yang lebih bagus lagi, ya mereka akhirnya decide untuk mendingan revisi aja daripada bikin lineup yang baru yang entah kayak gimana nanti gitu. Dan harusnya sih di versi Pro atau di N1 Pro dan juga N2 Pro itu sudah yang paling maksimal yang bisa mereka offer ke kalian gitu. Kecuali kalau misalkan mereka mau bikin jenis mounting style baru layout yang sama, tapi habis itu mereka mau pakai case yang bahannya beda kayak alu gitu, tapi mereka nggak mau bikin lineup baru atau tetap mau pakai nama yang lama, mungkin namanya jadi N1 Ultimate gitu ya. Ya nggak ada yang tahu. Dan kurang lebih seperti itu sih ya pendapat gue soal kenapa mereka revisi mulu dan soal produknya. Dan oh ya, soal typing test silahkan kalian dengerin sendiri. Oke, jadi untuk kesimpulannya, apakah Noir N1 Pro dan N2 Pro ini worth it? Gitu. Jadi kalau ngomongin soal yang spesial dari keyboard ini kayaknya cuma 2 menurut gua. Yang pertama dari keycaps PBT double shot-nya, dan yang kedua adalah south facing PCB-nya. Gitu. Karena ya kalau misalkan ngomongin fitur-fitur yang lain kayaknya kita udah sering lihat gitu ya di pasaran. Jadi menurut gua nggak begitu spesial lagi sebenarnya. Dan kalau ngomongin soal keyboard 65% atau TKL yang wireless 2,4 GHz PBT double shot, gua rasa si Noir N1 Pro dan juga N2 Pro ini adalah pilihannya oke. Terutama yang versi TKL-nya, karena untuk ngomongin versi TKL di range harga segini, wireless 65%, south facing PCB, PBT double shot, gua rasa pilihannya sejauh ini cuman bisa gue temuin si Noir N2 Pro ini. Dan harusnya sih karena semua fitur itu sudah dimasukkan ke kedua keyboard ini, harusnya sudah tidak ada lagi fitur yang bisa dimasukkan lagi. Jadi harusnya sih udah nggak bisa revisi lagi. Harusnya, kecuali kalau misalkan mereka mau bikin VIA atau QMK support gitu ya. Cuman menurut gue sih nggak gitu penting, karena selama softwarenya mereka itu udah bisa nge-handle semua yang ada di QMK atau VIA, ya nggak usah bikin VIA sama QMK juga udah cukup. Lalu untuk urusan build quality, gue rasa nggak ada yang bisa gue bahas juga, karena kurang lebih hampir sama dengan keyboard-keyboard ABS plastik yang lain gitu. Dan untuk tapping feel juga nggak ada yang bisa gue bahas karena masih Strymon juga. Lalu untuk switch itu seperti biasa ada Gateron Pro Yellow dan juga Pro yang brown. Jadi silakan kalian bisa pilih sesuai dengan preferensi kalian masing-masing.
Dan ya, gue rasa itu aja yang bisa gue sampaikan pendapat gue soal Noir N1 Pro dan juga Noir N2 Pro. Seperti biasa, kasih tau gimana pendapat kalian di komentar di bawah, like dan share jika bermanfaat. Lalu follow semua sosial media kami di Facebook dan juga Instagram, lalu join komunitas kami juga di Discord dan juga line open chat, semua linknya ada di deskripsi. Yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe. Gue Luis dari Krengitek ID, sampai jumpa di video berikutnya.